Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang keberhasilan Denmark dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi angin lepas pantai. Sebelumnya, izin kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dafari Fasyanam dengan NIM 102425009. Gunakan saya Primaris Karatau dengan NIM 102425011. Perkenalkan, nama saya Ramzi Bajiwelopo dengan NIM 102450029. Perkenalkan, nama saya Devi Teknologi dengan NIM 102425043. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, penelitian kami dilatar belakangi oleh perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar fosil pada sektor energi. Salah satu upaya untuk mengurangi emisi tersebut adalah melalui pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi angin lepas pantai, offshore wind energy. Denmark menjadi salah satu negara yang berhasil mengembangkan energi angin lepas pantai, sehingga mampu meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan energi angin lepas pantai serta kontribusinya terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di Denmark. Baik. Pada latar belakang kami memiliki rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu, bagaimana kondisi emisi gas rumah kaca di Denmark sebelum dan sesudah pengembangan energi angin lepas pantai. Dan yang kedua, bagaimana kontribusi energi angin lepas pantai terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di Denmark. Dan yang ketiga, apa saja dampak lingkungan dari pengembangan energi angin lepas pantai di Denmark. Dan selanjutnya tujuan penelitian yang pertama, menganalisis kondisi emisi gas rumah kaca di Denmark sebelum dan sesudah pengembangan energi angin lepas pantai. Dan yang kedua, menganalisis kontribusi energi angin lepas pantai terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di Denmark. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengembangan energi angin lepas pantai. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian energi angin lepas pantai atau biasanya disebut dengan offshore wind energy, merupakan energi terbarukan yang memanfaatkan angin di wilayah laut untuk menghasilkan listrik melalui turbin angin. Dibandingkan dengan turbin angin di daratan, wilayah laut memiliki kecepatan angin yang lebih tinggi dan stabil, sehingga mampu menghasilkan listrik dengan efisiensi yang lebih baik. Perkembangan teknologi dan penerapan standar internasional juga membuat pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai semakin andal, aman, dan efisien, sehingga menjadi salah satu solusi penting dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan rendah emisi karbon. Selanjutnya di sini ada perkembangan energi angin lepas pantai di Denmark. Denmark ini merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan energi lepas pantai. Pengembangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah, kondisi geografis yang memiliki garis pantai yang panjang, angin yang relatif stabil, serta perairan yang relatif dangkal. Pengembangan dimulai dari tahun 1991 dengan beroperasinya ladang angin lepas pantai pertama di dunia. Sejak saat itu, Denmark terus meningkatkan kapasitas pembangkit melalui inovasi teknologi, penelitian, kerjasama antar pemerintah, industri, serta perguruan tinggi. Di sini dapat dilihat bahwa di sini ada gambar grafik kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Denmark tahun 1991 sampai 2021. Nah, berdasarkan grafik, perkembangan energi angin lepas pantai di Denmark menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 1991, kapasitas pembangkit listrik tenaga angin masih sekitar 5 MW dengan hanya 11 turbin. Karena saat itu Denmark baru mengoperasikan proyek offshore pertama di dunia, yaitu Vindeby. Setelah itu kapasitas terus meningkat, di mana pada tahun 2021 terpasang telah mencapai sekitar 2.300 MW dengan lebih dari 600 unit turbin yang beroperasi. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan Denmark dalam mengembangkan energi angin lepas pantai secara berkelanjutan melalui dukungan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan investasi yang konsisten. Oke, selanjutnya ini adalah kondisi emisi gas rumah kaca di Denmark. Nah, gas rumah kaca adalah yaitu di mana gas-gas emisi yang ada di dunia tidak dapat dikeluarkan kembali oleh bumi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa data-data tersebut ada efek gas rumah kaca di Denmark. Bahwa ya kita ketahui pada tahun 1990 terdapat 78,49 juta
emisi gas rumah kaca yaitu CO2. Setelah itu sini kita dapat melihat kondisi emisi gas rumah kaca di Denmark. Gas rumah kaca adalah di mana kondisi emisi yang ada di bumi tidak dapat dikeluarkan lagi. Kita dapat melihat bahwasannya emisi gas rumah kaca di Denmark pada tahun 1990 itu mencapai 78 juta CO2, dan pada sampai puncak-puncaknya menjadi 97,64 juta ton CO2. Aktivitas ini pada tahun 1919, setelah itu emisi gas mulai mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2002 total berada pada 79 juta ton CO2. Oke, next. Nah, setelah itu berdasarkan grafik terlihat pada emisi gas rumah kaca tersebut di Denmark sampai berfluktualisasi. Pada slide yang ini kita dapat melihat grafik emisi gas rumah kaca di Denmark. Secara keseluruhan, tabel dan grafik menunjukkan bahwa Denmark berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dalam jangka panjang. Hasil ini menjadi salah satu bukti bahwa transisi menuju energi terbarukan termasuk energi angin lepas pantai memberikan kontribusi penting dalam mendukung target pengurangan emisi dan pengembangan rendah karbon. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa tahun ke tahun Denmark berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca secara bertahap dari tahun 2000 sampai 2024 saat ini. Selanjutnya. Nah, ada pun juga kontribusi angin lepas pantai terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengembangan energi yang lepas pantai ini menjadi salah satu strategi utama Denmark dalam mendukung transisi menuju energi bersih. Hingga tahun 2023, kapasitas pembangkit lepas angin pantai ini telah mencapai sekitar 2,47 gigawatt pada tahun yang sama. Energi angin ini menyumbang sekitar 54,1 dari total produksi listrik nasional, sehingga Denmark menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan energi angin terbesar di dunia. Peningkatan pemanfaatan energi angin mengubah bauran energi Denmark sebagai besar listrik yang dihasilkan dari energi angin. Semakin kecil penggunaan pembangkitan listrik berbahan fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Perubahan tersebut membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Penelitian tersebut juga memperoleh nilai marginal emission avoided (MFA) sebesar 0,1616 ton CO2 per megawatt hour. Yang artinya setiap tambahan 1 megawatt hour listrik yang dihasilkan energi angin dapat menghindari sekitar 0,16 ton emisi CO2 yang seharusnya dihasilkan oleh pembangkit berbahan bakar fosil. Baik, selanjutnya kelebihan pengembangan energi angin lepas pantai. Yang pertama, membentuk habitat kekuatan seperti di sekitar fondasi turbin sehingga menjadi tempat hidup berbagai biota laut. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman hayati karena menarik ikan dan organisme laut untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Ketiga, mendukung pemulihan sumber daya perikanan melalui pembatasan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan turbin spillover effect. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca karena menghasilkan listrik tanpa proses pembakaran bahan bakar fosil selama beroperasi. Dan selanjutnya, kekurangan pengembangan energi angin lepas pantai. Yang pertama, kebisingan bawah laut saat konstruksi dapat mengganggu mamalia laut seperti harbor fish. Yang kedua, mengubah perilaku mamalia sehingga menjauhi area pembangunan. Yang ketiga, mengurangi habitat beberapa spesies burung laut seperti common spotted and red spotted beaver. Yang keempat, berpotensi menyebabkan tabrakan burung dengan bilah turbin meskipun risikonya relatif lebih rendah karena sebagian besar burung mengubah jalur terbangnya. Next. Berikutnya ada sukses story Hermes F3. Yang pertama, berlokasi di Laut Utara, North Street, sekitar 25 sampai 40 km dari pantai barat Denmark. Yang kedua, mulai beroperasi penuh pada tahun 2019.
Yang ketiga, memiliki kapasitas 407 MW dengan 49 turbin angin. Yang keempat, mampu memasok listrik untuk sekitar 425.000 rumah tangga. Keberhasilan proyeknya di antara lain: 1. Meningkatkan produksi listrik tenaga angin Denmark sekitar 12%. 2. Memperkuat bauran energi terbarukan. 3. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 4. Mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, faktor pendukung yang menyebabkan dari sukses story tersebut. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang konsisten. Yang kedua, sistem tender yang kompetitif. 3. Proses perizinan yang efisien. Yang keempat, pengembangan teknologi turbin yang semakin maju. Yang kelima, pengalaman Denmark dalam industri offshore wind. Dan berikut dampaknya yaitu: pertama, menjadi contoh keberhasilan transisi energi. Yang kedua, meningkatkan ketahanan energi nasional. Yang ketiga, menjadi referensi bagi negara lain dalam mengembangkan energi angin lepas pantai. Jadi kesimpulannya, pengembangan energi angin lepas pantai di Denmark berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Energi angin lepas pantai juga meningkatkan penyediaan listrik dari sumber energi terbarukan dan mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Meskipun terdapat beberapa dampak terhadap lingkungan, manfaat yang diberikan lebih besar dan dapat diminimalkan melalui pengelolaan serta teknologi yang tepat. Sekian presentasi yang kami tampilkan. Terima kasih.